Indra, selamat malam. Selamat malam semuanya. Ketemu lagi Bu Rini. Malam, Pak. Apa kabar? Sehat, Alhamdulillah baik, Pak. ya? Sehat ya. Ada Ibu Hermawati. Apa kabar? Selamat malam. Ada itu aja dua yang saya kenal lama. Sisanya semuanya salam kenal ya. Selamat malam. Ya, malam, Pak. Malam, malam. Screen saya sudah jelas belum sih? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih ya kehadirannya. Sudah kita bisa ketemu lagi ngobrol-ngobrol. Saya izin sharing terkait ESG seperti crowdfunding. Oke, sebelum itu saya izin memperkenalkan diri ya. Jadi ini sekilas biodata saya. Jadi saya sempat belajar e-commerce 2005. Setelah itu banting setir kerja di perbankan dan pasar modal sampai dengan 2017. Setelah itu startup Danamat 2018 sampai dengan sekarang. Nah, saya akan masuk ke permasalahan investasi ya. Jadi sebelum di 2012 tepatnya, bahwa untuk investor bisa invest ke perusahaan-perusahaan yang masih early stage, perusahaan-perusahaan yang masih awal itu hanya tertutup. Hanya sebagian investor aja yang bisa. Jadi contoh, kalau misalnya ada investor mau invest di perusahaan startup atau di perusahaan yang belum go public, atau untuk satu perusahaan yang menerbitkan obligasi, itu biasanya tertutup sekali. Jadi hanya untuk big boys. Biasanya itu kalau misalnya di lembaga keuangan ya seperti UBS, Credit Suisse, itu mereka biasanya dapat privilege yang pertama. Kalau mau invest, slotnya dibagi-bagi ke mereka dulu. Atau kalau misalnya nasabah sekuritas, nasabah yang private banking, biasanya juga ada aset kelas jika misalnya memang mau invest di perusahaan startup atau misalnya mau invest di perusahaan-perusahaan yang bagus tapi masih private placement, itu opportunity sangat terbatas sekali. Nah, biasanya tuh kalau misalnya di Amerika, kalau misalnya lo invest di aset kelas seperti ini harus menjadi accredited investors. Accredited investor itu biasanya mereka diwajibkan punyai uang $1 juta untuk bisa invest di aset kelas seperti ini. Nah, sekarang dengan adanya securities crowdfunding, ini mengubah semuanya. Jadi ini suatu penemuan yang disruptif ya, dimulai dari 2012 pas pemerintahan Obama. Jadi Amerika menetapkan bahwa investor sudah bisa invest di perusahaan startup yang kecil-kecil ya, sebelum dia go public sudah bisa diinvest. Jadi penggalangan oleh dana untuk membantu perekonomian Amerika yang waktu itu di 2008 bahwa Amerika sempat terpuruk dan sampai dengan 2012 masa pemulihan dan didorong lagi untuk membantu UMKM. Jadi retail investor sudah tanpa harus menjadi accredited investor, mereka juga sudah bisa invest kepada aset kelas seperti startup, aset kelas juga seperti perusahaan-perusahaan UMKM yang menerbitkan obligasi. Nah, ini jadi kalau kita bicara tentang industrinya, industri SCF ini memang crowdfunding ya. Kalau kita ngeliat potensi pertumbuhannya, kita ngeliat dari 2018, ini kita ngeliat dalam tren yang naik terus ke atas ya. Started. Dan juga kalau kita ngeliat transaction-nya juga dari 2018, ini juga terus beranjak naik. Nah, Indonesia, ya kita juga masuk dalam pertumbuhan crowdfunding yang di Asia Pasifik ya. Jadi kalau kita lihat di sini memang Indonesia sesuai yang tadi dengan Mbak Cindra bilang bahwa kita dengan culture gotong royong ini sangat cocok sekali untuk kita bisa melaksanakan SCF ini dengan baik. Jadi sistemnya ini adalah seperti patungan urunan. Jadi untuk membiayai suatu proyek yang bisa didanai oleh masyarakat luas tanpa dia harus berusaha menjadi go public dulu. Nah, kalau kita berbicara sedikit terkait ini adalah investment landscape. Jadi yang
sekarang terjadi ya, yang sebelumnya circular funding, bahwa kita ngelihat ini ada aset kelas emas ya, semua tahu emas ya, deposito, obligasi, properti, reksadana, saham, dan juga pre-IPO. Nah, kalau kita lihat di sini ya, jadi ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Contoh kalau kelebihan dari emas ya, jadi mungkin emas itu yang udah paling populer dari bertahun-tahun lalu sudah menjadi populer. Jadi memang kelebihannya apa? Jika kita lagi butuh cash cepat, tinggal kita pergi ke Pegadaian atau ke toko emas, tinggal dicairin. Nah, tapi memang kenaikannya juga agak lambat ya, tapi masih bisa mengalahkan inflasi. Deposito, bunga yang tetap, tidak mempunyai volatilitas, cukup aman. Tapi kita juga ngeliat ya, kalau misalnya kekurangannya ya. Jadi kalau kita ngeliat dari emas contohnya, kenaikannya masih agak lambat, terus dampaknya kecil terhadap ekonomi. Kalau kita ngelihat, coba ini ada aset lagi obligasi. Obligasi punya beberapa contoh resiko ya, contoh resiko dari default, gagal bayar, terus kita tidak bisa sewaktu-waktu sama seperti mas kalau kita mau jual gitu kan, kita harus menunggu ada yang beli atau tidak. Dan bunga tergantung dari pasar uang. Di sini juga ada aset kelas saham. Saham itu mempunyai kelebihan, jadi kita juga bisa seperti passive income, mendapatkan dividen, dan juga bisa mendapatkan capital gain, jadi modal bisa bertambah. Nah, tapi saham itu juga mempunyai kekurangan, seperti juga contoh, karena dia bisa capital gain, juga mungkin bisa ada capital loss, dan juga mungkin ada kelangkaan dividen, itu juga menjadi salah satu resiko. Untuk reksadana, ini adalah, jadi kita menitipkan dana kita untuk dikelola oleh manajer investasi yang profesional. Tentunya ini ada biayanya. Jadi itu biasa ada biaya pembelian, biaya penjualan kembali, ada biaya manajemen. Tapi kita juga sudah bisa, kita punya aset terverifikasi dengan baik, jadi diatur oleh fund manager. Dan yang terakhir, ini ada pre-IPO aset kelas seperti yang saya bilang sebelumnya itu, kalau misalnya normal investor mau invest ke dalam PIPA aset kelas itu terbatas sekali, hanya untuk undangan, biasanya untuk big boys, institusi, atau nasabah-nasabah yang super kaya yang bisa invest ke dalam aset kelas ini. Nah, ini kalau kita lihat dalam, ini adalah kenaikan instrumen investasi dalam waktu setahun terakhir ya. Emas itu naik hampir 7%, deposito di kisaran 4-7%, properti di 2,9%, reksadana pasar uang itu di 2%, reksadana pasar pendapatan tetap itu di hampir 5%, saham IHSG itu kenaikannya 1,5%. Nah, ini ada aset kelas digital yang peer-to-peer lending, dan SCF, Circular Funding, itu average-nya di 12-18%. Jadi aset kelas digital ini yang untuk yang masih setengah terbilang dengan underlying konvensional ya, karena ini ada surat utangnya, ada bentuk underlying-nya, itu masih membubuhkan kenaikan tertinggi antara 8-18%. Namun untuk Bitcoin, Ethereum ini aset kelas digital yang purely digital, tidak mempunyai underlying real asset, mencatatkan penurunan sebesar 9% sampai dengan 22%. Nah, kalau kita ngeliat di sini, crowdfunding itu merubah landscape ya. Jadi sekarang semua orang itu bisa menjadi angel investor. Jadi tanpa harus menjadi accredited investor, sekarang semua juga bisa invest di dalam proyek-proyek seperti ini. Nah, kalau kita melihat ini benefitnya apa sih? Benefit yang pertama adalah volatilitasnya rendah, tidak seperti saham tinggi naik turunnya ya. Lu bisa invest di early stage, di tahap awal. Dan juga ini menjadi diversifikasi yang baik, dan juga ini mempunyai high return, dan juga prosesnya transparan. Ini sebagai gambaran, ini saya sharing sedikit terkait ini adalah company life cycle ya. Jadi kalau misalnya suatu perusahaan itu misalnya baru lahir sama seperti bayi, biasanya dia juga akan turun dulu, akan minus dulu. Setelah dia akan minus naik, ini ya, atau juga dalam waktu 2 tahun ini, mungkin lebih ya, di dalam waktu 2 tahun ini, bisa sampai dengan melewati value of death. Ini biasanya banyak perusahaan ini yang tidak lewat dari 2 tahun. Nah, setelah dia lewat dari 2 tahun sampai dengan break even point ini, di sini adalah proses dia sudah mulai BEP nih, dan juga prosesnya growth. Dari launch itu prosesnya growth, dan itu sampai dia mature. Nah, biasanya proses-proses company yang mature ini yang sudah IPO, sudah go public ya. Jadi memang sebelum itu harus perusahaan yang besar yang bisa masuk IPO.
dan setelah itu memasuki fase decline. Nah, kita masuk ini memang di entry di sini ya. Jadi memang masih early stage. Inilah yang dimaksud dengan early stage. Jadi kita masuk benar-benar di ujung. Baik itu untuk EB itu adalah efek bersifat ekuitas, penyertaan saham, atau EBU, efek bersifat hutang, penjualan obligasi. Jadi kita memang masuk di early stage. Jadi masuk memang di company-company yang masih muda, yang mempunyai growth potensialnya sangat besar sekali. Nah, inilah yang kalau kita melihat early stage. Nah, yang dan berikutnya, kalau kita melihat adalah di sini kenapa untungnya bisa lebih besar, karena kita memotong mata rantai. Jadi sebagai contoh, kalau misalnya ada satu perusahaan, dia ingin menerbitkan obligasi, dia harus pergi ke sekuritas. Nah, dari sekuritas diterbitkan obligasinya, terus setelah itu dikelola oleh manajer investasi dalam bentuk reksadana, dan itu dijual oleh agen penjual, bisa perbankan atau financial advisor, baru dibeli oleh retail investor. Nah, ini setiap tempat, sekuritas, MI, agen penjual, sampai investor ini juga masing-masing juga charge fee ya. Jadi contoh dari issuer bayar 15%, mungkin sampai investor dia hanya sekitar 9-10% per tahunnya. Nah, di satu sisi lain, untuk dana mart, kita direct dari issuer langsung dibeli oleh investor. Jadi inilah yang menyebabkan kenapa imbal hasil kita bisa lebih tinggi dibanding ekosistem yang lain yang di pasar modal, karena kita motong mata rantai. Sama seperti konsepnya Uber, Grab, atau juga Gojek ya. Jadi langsung antara penumpang dan juga dengan driver. Nah, untuk bisa menjadi penyelenggara sama seperti Danamat ya, untuk bisa menerbitkan efek bagi para UMKM sendiri, ini juga kita juga tunduk kepada regulasi. Regulasi ini memberikan perlindungan kepada investor. Jadi penyelenggara harus terdaftar di OJK dan juga harus terdaftar sebagai PSE, penyelenggara sistem elektronik di Kominfo, memiliki bank kustodian. Jadi penyelenggara itu tidak boleh menghold dana ya. Jadi dana itu harus ada di rekening nasabah, disalurkan dalam bentuk virtual account. Dan juga harus memiliki SDM bersertifikasi untuk teknologi dan juga analisa keuangan, karena kita membantu UMKM memberikan efek. Dan juga kita harus terdaftar di KSE, lembaga penyimpanan. Jadi surat berharga, efek adalah surat berharga yang kita bantu terbitkan itu, baik saham atau obligasi, itu harus disimpan di dalam KSE. Nah, jadi ini KSE ini adalah ekosistem yang terdapat di pasar modal. Dan juga harus bekerjasama dengan biro kredit di sini, bekerjasama dengan Pevindo, dan juga harus memiliki sertifikasi ISO untuk data safety. Jadi ini yang memastikan bahwa data-data user, baik itu pemodal atau penerbit itu juga aman. Nah, ini adalah yang diharuskan secara regulasi untuk setiap penyelenggara untuk menjalankan ini. Dan ini adalah contoh bagaimana regulasi itu memberikan perlindungan kepada investor. Jadi, penyelenggara harus memastikan kepada investor bahwa menyampaikan laporan operasional dan laporan keuangan. Harus memilih escrow account, jadi rekening bersama antara penyelenggara dengan penerbit dan juga penyelenggara dengan pemodal. Dan penerbit, kita harus memastikan penerbit menyerahkan efek T+2 setelah pemodal di masa penawaran, dan pemodal harus mendapat laporan kepemilikan atas efek, baik itu efek bersifat saham atau bersifat hutang. Dan juga terdapat batasan pembelian efek sesuai dengan penghasilan. Jadi ini juga menjaga supaya investor itu tidak bisa loss terlalu besar di dalam satu aset kelas. Dan juga penerbit harus memiliki proyek sebagai underlying. Jadi kita tidak bisa memberikan dana kepada penerbit tanpa ada underlying-nya, apalagi yang sifatnya pinjaman. Jadi lebih jelas tujuan penggunaan dana. Dan juga harus bisa menyampaikan penggunaan dana, realisasi dananya, dan juga perkembangan proyek. Karena kita invest kepada obligasi ini yang harus mempunyai proyek. Kalau tidak ada proyeknya, kita tidak bisa memberikan pinjaman. Nah, maksimum penggalangan dana sampai dengan 10 miliar. Dan penerbit untuk yang bersifat utang itu harus memiliki jaminan sebesar 125%. Dan juga dengan durasi maksimal sampai dengan 2 tahun. Jadi tidak bisa untuk selamanya. Nah, di sini kita masuk memperkenalkan Danamat ya. Jadi Danamat itu sebagai
securities crowdfunding, penyelenggara securities crowdfunding pertama yang berfokus kepada konsep ESG. ESG adalah Environment, Social, dan Governance. Mungkin saya cerita sedikit ya terkait ESG. Kenapa sih kita berbicara tentang ESG dan juga seberapa penting kita terhadap ESG. Jadi saya cerita sedikit, mungkin agak sedikit ke belakang mengenai perubahan iklim. Jadi perubahan iklim adalah penyebab utama meningkatnya bencana cuaca. Jadi meningkatnya konsentrasi gas-gas ini, jadi dengan gas-gas dengan karbon dioksida yang naik ke atas ya, jadi itu menimbulkan efek rumah kaca, dan gas tersebut merangkap lebih banyak panas di bumi. Nah ini yang menyebabkan pemanasan global. Dan juga karena gas itu terperangkap di atmosfer, balik lagi ke bumi, balik lagi kepada lautan. Lautan itu menyerap panas lebih ekstra dan jadi lebih hangat. Nah, ini akan menyebabkan bencana. Jadi, lautan yang lebih hangat itu menyebabkan naiknya permukaan air laut, peningkatan suhu, dan perubahan pola cuaca. Sebagai contoh, lebih sering terjadi badai, gelombang panas, kekeringan, angin topan, curah hujan tinggi, dan banjir. Itu adalah beberapa contoh akibat perubahan cuaca. Nah, kita di sebagai negara tropis ini yang sangat tidak diuntungkan ya. Jadi misalnya banjir di pesisir pantai itu akibat naiknya permukaan air laut ya. Jadi peningkatan suhu global tuh assessment itu jadi mungkin yang pertama kena ya daerah-daerah yang daerah tropik. Nah, kalau daerah tropik seperti kita, jadi mungkin kalau kita sering bencana, sering banjir ya mungkin yang rugi kita juga ya. Jadi mungkin kita nggak ada aktivitas ekonomi dan juga negara juga penerimaan pajaknya juga berkurang. Selain juga memakan korban jiwa. Nah, peningkatan suhu global ini menyebabkan lebih sering bencana yang lebih dahsyat. Jadi mungkin beberapa bulan lalu tuh kita ngeliat bahwa cuaca di Indonesia tuh panas banget ya. Mungkin kita juga lagi kena heat wave. Nah, ini yang bagaimana kita bisa beradaptasi dengan perubahan iklim. Jadi cara yang paling gampang adalah bagaimana kita memitigasi resiko bencana ini ke perusahaan asuransi. Karena asuransi itu juga terima resiko ya. Jadi asuransi adalah sebagai alat transfer resiko keuangan yang paling gampang. Tapi asuransi juga nggak sembarangan terima risiko. Dia juga nggak tahu nih, kok kenapa semua risiko ditransfer ke asuransi ya. Jadi nggak semua asuransi juga mau ambil resiko ini. Dan juga mereka juga semakin aware ya. Dan kalau misalnya ada yang mau ambil resiko ini, preminya pasti tinggi-tinggi banget. Dan kita juga membutuhkan kombinasi yang tepat dan juga wise bagaimana kita bisa memitigasi bencana dengan sektor keuangan dan juga mengambil langkah-langkah strategis untuk mengurangi resiko bencana. Karena kita cuma punya satu planet ya, kita nggak ada planet B. Jadi kita harus menjaga planet kita dengan baik. Nah, di sinilah adalah konsep sustainable development, menggunakan konsep yang terintegrasi dalam 3 aspek. Ada aspek ekonomi, sosial, dan juga lingkungan yang dikenal juga dengan triple bottom line. Jadi bagaimana kita bisa berbisnis dengan memperhatikan sisi lingkungan, sisi sosial, dan juga sisi tata kelola yang baik. Dan ini dari segi lingkungan, perubahan iklim, perubahan tata guna lahan, penipisan sumber daya alam, itu mengganggu kestabilan sistem di bumi. Dari segi sosial, kemiskinan, kelaparan, kurangnya layanan kesehatan, itu nunjukin bahwa masih banyak orang hidup di bawah standar sosial minimum. Jadi sebenarnya untuk mencapai ekonomi yang sejahtera, kita bisa membutuhkan masyarakat yang hidup dengan sejahtera, dan masyarakat bisa hidup dengan sejahtera dengan lingkungan yang baik. Nah, jadi ini semua saling bersinambungan ya. Jadi kalau kita ngeliat di slide-nya ini, kalau kita melihat lingkungan biosfer kita di bawah, jadi kalau kita sesuatu yang berhubungan dengan apa yang kita pijak ini lingkungannya baik, maka masyarakat kita bisa kerja dengan baik. Jadi kalau misalnya lingkungan kita banyak banjir, kita nggak bisa kerja. Nah, kalau lingkungan kita baik, masyarakat kita bisa kerja dan juga society bisa thrive. Yang ujungnya ekonomi juga bisa bertumbuh dengan baik. Jadi memang kita butuh lingkungan untuk kita bisa bekerja, agar society bisa bertumbuh, dan juga akhirnya ekonomi bisa bertumbuh. Nah, inilah yang kenapa sustainable finance dan juga sustainable development ini menjadi sangat penting dan sangat terintegrasi dengan sektor keuangan. Karena tugas utama sistem keuangan ini adalah mengalokasikan dana untuk penggunaan yang paling produktif. Jadi sektor keuangan ini mempunyai peran utama dalam mengalokasikan investasi untuk perusahaan-perusahaan atau proyek-proyek yang berkelanjutan, dan dengan demikian akan mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon dan juga ekonomi yang lebih sirkuler.
Jadi bagaimana resources yang kita punya ini bisa kita wariskan kepada generasi berikutnya ya. Jadi nggak akan hilang gitu loh. Jadi apa yang kita pakai nggak akan hilang, tapi masih bisa berkelanjutan untuk kita ke generasi berikutnya. Nah, di sini adalah konsep sustainable finance. Jadi kalau di sini ada contoh, kalau misalnya F itu adalah mempunyai financial value seperti manfaat finansial seperti bunga deposito itu manfaat dari financial value ya. Jadi kita dapat keuntungan finansial. S itu adalah social impact atau dampak sosial. E itu ada environmental impact, dampak terhadap lingkungan. Dan I adalah integrated value, jadi manfaat-manfaat yang terintegrasi. Nah, kalau kita ngeliat di sini ya, kalau yang secara konvensional, jadi jenis manfaatnya adalah pemegang saham. Jadi dulu perusahaan tuh hanya cari untung aja. Jadi dia nggak akan mikir dengan faktor-faktor yang lain. Jadi bagaimana kita bisa mengoptimalisasi ya, cari untung sebanyak mungkin untuk pemegang saham. Nah, Sustainable Finance 1.0 adalah bagaimana pengembangan manfaat untuk pemegang saham. Jadi bagaimana udah mulai mengintegrasi suatu perusahaan itu mempunyai manfaat sosial. Jadi bagaimana perusahaan tersebut, contoh misalnya bermanfaat bagi sekitarnya seperti dengan melakukan CSR. Nah, itu juga Sustainable Finance 1.0. Nah, di tahapan berikutnya yang sedang kita lagi mentransisi ya. Jadi sekarang tahap Indonesia itu sudah di Sustainable Finance 1.0. Kita sedang transisi pindah menuju Sustainable Finance 2.0. Jadi bagaimana kita memberikan manfaat dasar bagi para stakeholders, memberikan integrated value. Jadi mempunyai nilai finansial, sosial, dan juga bagus kepada lingkungan. Nah, bagaimana kita mengoptimalisasi ya? Kita menunjukkan bahwa masing elemen ini harus diperhatikan. Dan next-nya adalah Sustainable Finance 3.0, jadi manfaat secara umum. Jadi manfaat sosial, manfaat lingkungan itu lebih besar dibanding profit. Nah, inilah ini yang masih next-nya ya berikutnya. Tapi sekarang kita di Indonesia ini kita sudah mulai beranjak menjadi 1.0 menjadi 2.0. Nah, ini sekilas tentang background lah kenapa Danamart menuju pada ESG. Jadi memang kami juga peduli terhadap lingkungan dan juga terhadap social impact apa yang kita bisa berikan kepada lingkungan. Jadi untuk mencapai Sustainable Finance 2.0. Dan kalau kita lihat di sini, kalau misalnya di sini adalah contoh indeks ya. Jadi mungkin di Bursa Efek ini, kalau kita lihat ini memang ada indeks Sri Kehati, indeks 30, total indeks saham-saham 30 bulan, dan juga LQ45 yang paling liquid 45. Ini kita lihat Sri Kehati, ini jadi Social Responsibility Index Kehati, nama indeksnya itu, hasilnya itu di atas indeks 30 dan juga LQ45. Jadi untuk invest di perusahaan-perusahaan yang mempunyai ESG basis, itu selain mempunyai financial value yang lebih tinggi, dan juga dia mempunyai social dan environment value yang lebih tinggi, dan terbukti mengalahi aset kelas konvensional. Nah, di sini adalah yang dominan seperti itu. Nah, ini akan masuk kepada produk Danamart ya. Jadi Danamart itu kita membantu UMKM untuk bisa menerbitkan efek berbasis ekuitas atau penjualan saham. Jadi ini ada proses saham yang dijual, efek bersifat utang atau EBU, dan juga efek bersifat sukuk, efek bersifat syariah. Nah, inilah 3 produk yang Danamart, teman-teman. Efek bersifat syariah masih akan datang ya, kira-kira masih 6 bulan lagi. Tapi efek bersifat saham, efek bersifat utang ini sudah kami jalankan. Inilah cara kerjanya. Jadi Danamart sebagai marketplace yang menghubungkan antara issuer, penerbit UMKM, dan juga dengan para investor. Investornya bisa juga dengan retail, perorangan, atau bisa juga institusi, PT, atau juga lembaga keuangan lainnya. Untuk kita membantu UMKM menerbitkan efek surat berharga yang bisa dibeli kepada investor, yang akan dititipkan surat berharga itu di lembaga penyimpanan KSE. Nah, inilah ya kita di dalam ekosistem pasar modal, dan investor menyetorkan dananya juga tidak menyetorkan kepada Danamart ya. Jadi di sini ada bank kustodian. Kalau kita lihat di sini, bank kustodiannya adalah KEB Hana. Jadi investor menyetorkan dananya ke rekening mereka sendiri atas nama sendiri di KEB Bank Hana, yang nanti juga efeknya akan disimpan oleh KSE. Jadi sama seperti kita beli reksadana atau kita beli saham,
itu efeknya disimpan di application C. Jadi ini menjadi satu SID, Single Identification Number untuk investors. Nah, dalam Danamar, kita juga ini ada beberapa resiko dan juga bagaimana kita memitigasi resiko tersebut ya. Jadi ini adalah bagaimana kita menganalisa suatu UKM agar bisa kita danai. Yang pertama kita cek secara karakter. Bagaimana kita lihat karakternya bagus atau tidak. Ya kita pertama kita cek BI checking. BI checking ini pembayaran dengan history loan-loan sebelumnya itu lancar nggak ya? Kalau misalnya nggak lancar, udah kita stop. Dan juga kalau sudah lancar, kita lihat perusahaan ini sudah memberikan profit atau belum. Ini balik lagi tadi kepada company life cycle ya. Jadi kita melihat sudah memiliki profit, jadi sudah belum yang masih di value update. Dan juga kita ngelihat trade checking, bagaimana perlakuan suatu perusahaan ini terhadap suppliernya, vendornya, bayarnya seperti apa, kita cross check. Dan juga kita melakukan silent survey. Kita cek kepada UMKM ini, kalau misalnya mereka mau mengajukan, kita tanyalah sama ketua RT, ketua RW, sama pemilik warung yang di sekitar, sudah berapa lama beroperasi, berapa jumlah karyawannya. Dan juga harus mempunyai project, yang mempunyai project itu dengan perusahaan-perusahaan besar. Jadi contoh big name ya. Jadi contoh dia punya invoice atau punya PO dari perusahaan TBK atau perusahaan multinational company. Dan tenornya kita suka di 2 sampai dengan 6 bulan. Jadi yang pendek-pendek aja. Jadi rata-rata kita di 3 sampai 4 bulan ya. Rata-rata kita tenornya. Dan juga harus mempunyai interest coverage ratio yang sesuai. Jadi bagaimana kemampuan perusahaan ini untuk membayar bunga. Nah, juga sudah cukup ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya hitungannya kemampuan bayar bunga yang juga rendah, itu juga tidak akan kita loloskan. Dan juga mempunyai financial ratio yang lain seperti kecukupan modal, cash flow ratio, bagaimana quick ratio, jadi bagaimana kemampuan perusahaan tersebut itu untuk menutup kewajiban jangka pendeknya. Terus juga kita melakukan legal due diligence, apakah ada kasus hukum atau tidak, dan juga perusahaannya apakah semua legalitas sudah sah atau tidak. Dan yang terakhir, kita menggunakan artificial intelligence untuk mengecek pengurus perusahaan tersebut. Jadi kita juga ngecek secara karakter juga ya. Kita juga cek nomor teleponnya. Sering digunakan in-out-nya ini ke siapa aja ya. Ke siapa aja. Terus juga lokasinya kita cek juga apakah dari pengajuan lokasinya itu dari jam 9 atau 5 pagi di mana. Itu kita juga cek rumahnya. Dan jam 9 pagi sampai 5 sore itu di mana. Dan juga kita punya telco score, seberapa sering dia ganti nomor. Dan juga berapa pulsa yang dipakai setiap bulan itu menunjukkan dari karakternya juga. Nah inilah contoh bagi resiko-resiko yang kita identifikasi dan juga bagaimana kita memitigasi. Nah ini adalah untuk efek bersifat utang ya, jadi untuk pembebasan obligasi untuk UMKM. Nah berikutnya ini yang agak sedikit lebih kompleks, bagaimana kita membantu UMKM menerbitkan efek bersifat ekuitas, jadi penjualan saham. Jadi dia jual saham untuk meningkatkan modal. Yang pertama harus sudah memiliki value proposition yang baik ya, dan juga sudah memiliki pendapatan, bukan profit, sudah memiliki pendapatan. Jadi bukannya mereka masih ide, jadi kalau udah punya pendapatan kita lihat ini bawahnya sudah proven. Dan juga harus mempunyai pangsa pasar yang luas, mempunyai potensi dividen, dan juga kita juga punya exit strategi yang jelas. Jadi kita juga kapan kalau kita invest, kalau kita mau tahu kapan kita bisa keluar. Dan juga mempunyai track record yang baik. Jadi kalau kita lihat contoh di sini, saya balik lagi kepada company life cycle ya. Jadi kita kalau untuk launch kepada penjualan saham, jadi di EB di sini efek bersifat ekuitas. Jadi ini adalah begitu dia launch, turun dulu, dan ini pas naik lagi ini adalah di saat mereka sudah mempunyai pendapatan, tapi mungkin masih belum BEP ya. Disinilah kita masuk. Jadi benar-benar di ujung sampai kita ride the wave, naik untuk di growth stage. Dan juga kalau untuk efek bersifat ekuitas, kita masuk di saat mereka sudah memiliki profit. Jadi mungkin kita lihat agak lebih atas ya, tapi masih di dalam growth stage. Nah, jadi kita masuk benar-benar di ujung ya. Jadi kita memang high risk banget, tapi juga high rewarding karena kita benar-benar masuk di ujung. Kenapa ini juga disebut high risk? Karena memang ibaratnya kalau kita melihat company life cycle itu sama juga seperti manusia ya, dari bayi, remaja, mature, juga decline.
Nah, kalau kita ngelihat memang yang paling tingkah lakunya paling banyak aneh-aneh itu remaja ya. Coba ini, coba itu segala macamnya. Di sini sama juga. Jadi kalau misal company masuk ke dalam growth stage, banyak perusahaan tuh making mistakes karena juga masih remaja. Jadi mungkin dia suka terbalik-balik ya. Kalau company life cycle ini sama seperti orang. Kadang-kadang yang tua mau muda, yang muda juga mau kaya, yang muda juga mau cepat tua gitu kan, balik-balik. Nah, jadi sama juga seperti company gitu ya. Dia juga mau cepat-cepat berasa uh, di tahap mature gitu. Jadi seakan-akan dia juga melihat berani ngambil resiko lebih tinggi. Jadi mau coba ini, mau coba itu segala macamnya. Itulah company di proses sama seperti remaja ya. Banyak coba-coba-coba dan that's why kita ngeliat ini memang secara resiko juga masih mungkin ababil ya kita bilangnya. Nah juga tapi dibanding yang sudah mature itu yang sudah lebih settle. Tapi mungkin kalau kita ngeliat secara keuntungan memang potensi keuntungan adanya di di growth stage atau juga mungkin di masa-masa pertumbuhan, masa-masa remaja. Nah, itu masuk ke dalam stage. Nah, ditambah lagi kita untuk yang scoring, jadi kita menambahkan ada ESG scoring on top of dari yang tadi saya sebutkan terkait analisa bagaimana untuk EBU atau EB. Di sini kita juga menganalisa bagaimana sih untuk suatu perusahaan ini yang kita bantu untuk fasilitasinya itu apakah dia menggunakan bahan bakar limbah atau tidak, bahan bakar fosil atau tidak. Jika iya, maka itu kita tidak akan bantu fasilitasi. Dan juga kita memberikan nilai tambah lebih jika perusahaan tersebut melakukan CSR yang baik, sudah mempunyai planning, dan juga apabila juga mempekerjakan penyandang disabilitas. Dan kalau misalnya perusahaan tersebut juga taat bayar pajak, melakukan banyak training, SDM-nya itu juga kita lihat bahwa itu kita memberikan scoring lebih. Nah, itu sekilas terkait ESG scoring. Nah, di sini saya akan sharing terkait investment strategi ya, bagaimana kita dengan modal kecil bisa untung besar dan juga bagaimana kita bisa investasi dengan berbagi resiko. Ini saya akan stop share sebentar. Saya ganti share. Oke. Di sini kuncinya adalah di diversifikasi. Bagaimana kita sesuai dengan namanya ya, crowdfunding ya. Jadi kita akan lebih wise jika kita invest nggak hanya di satu project. Karena kalau kita invest satu project, jadi kita harus kalau project itu fail, kita hilang semua uang kita. Nah, the benefit of financial technology ini adalah bagaimana kita bisa menginvest dengan fraction wise, dengan kecil-kecil. Jadi kita berbagi resiko. Jadi kita juga nggak harus ambil satu, misal contoh kita sebut misalnya satu contoh koperasi gitu ya. Jadi kita kalau investasi di satu koperasi, cuma kooperasinya pengelolaan tidak baik, maka hilanglah semua uang kita. Tapi kalau kita invest kepada 10 koperasi, mungkin kemungkinan juga lebih kecil kalau misalnya 10 itu pengelolaan tidak baik. Nah, begitu juga kalau kita menginvest di dalam project. Baiknya kita invest minimal itu ada di 10 project ya. Jadi kita kalau misalnya kita 10-10-nya itu berjalan dengan baik, itu kita bisa dapat let's say 16% di sini. Nah, kalau misalnya ada satu, ini dengan skenario ada satu yang tidak berjalan sesuai rencana, itu kita masih mendapatkan potensi keuntungan 4,4% dengan asumsi bunga 16%. Nah, kalau kita melihat asumsi lagi, ada dua yang tidak berjalan dengan baik. Nah, itu kalau kita bagi 10, itu minusnya menjadi 7,2%. Nah, ini jadi kita memitigasi resiko, bagaimana kita membagi-bagi resiko, sehingga kalau misalnya kita tadi invest dalam satu aset saja, itu mungkin uang kita bisa berkurang signifikan, tapi ini kita bisa cap menjadi minus 7,2%. Nah, kalau kita diversifikasi lebih besar lagi menjadi 20 project, nah, langsung masuk ke dalam contoh ada dua yang tidak berjalan dengan baik ya. Jadi kita masih dapat untung itu selama setahun kan jadi 4,4%. Nah, kalau ada tiga yang tidak baik, tapi kita mesti konsisten ya. Jadi misalnya kita nggak tahu proyek mana yang bakal berjalan baik, mungkin proyek pertama atau mungkin ke-10, mungkin ke-17, tapi kita mesti konsisten membuat planning. Jadi di sini dengan kita semakin banyak kita mendiversifikasi menjadi lebih kecil potensi kerugian kita. Dan ini semua dimungkinkan karena menggunakan teknologi kita bisa sharing risk
Dan juga kita bisa invest hanya dengan, let's say, mungkin 50 juta ya, kita bisa invest project dapat bunga 16%. Nah, biasanya kalau kita invest di project itu kan memang project itu besar-besar ya. Ada yang start dari 5 juta ke atas. Nah, kita nggak harus invest full, tapi kita dengan modal kecil, kita bisa dapat besar. Nah, ini ada contoh lagi bagaimana kita bisa diversifikasi 20 project, tapi ini sebagian dari project yang tidak berjalan tidak baik itu masih bisa kita recover setengah. Nah, kalau kita recover setengahnya, dengan 20 itu kita masih dapat 9,4%. Nah, kalau dengan 3 yang tidak berjalan dengan baik, tapi kita bisa recover, itu masih plus di 6,4%. Jadi, kuncinya di sini adalah bagaimana kita mendiversifikasi, dan juga kita disiplin dalam kita melakukan pembelian aset kelas untuk terus kita chip in, sehingga kita mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, di sini saya akan sharing sedikit lagi terkait modern portfolio. Jadi, ini adalah contoh bukan rekomendasi ya, mungkin lebih kepada teori yang dibuat oleh Markowitz, pemenang Nobel laureate. Jadi ini kalau saya contoh ya. Jadi kalau kita orang ada apa 3 tipe investor. Ada yang tipenya konservatif, jadi memikirkan kepada bagaimana pokoknya supaya nggak hilang, dan juga nggak berani mengambil resiko. Jadi mungkin dari resiko. Dan juga ada yang moderate, bisa tolerate terhadap resiko, dan juga ada yang sangat suka resiko sekali, yang agresif. Saya mau yang untungnya cuan besar gitu ya. Nah, menurut Markowitz, idealnya sekonservatifnya investor harus ada booster di bagian agresifnya. Begitu juga untuk di portofolio agresif harus ada penyeimbangnya, harus misalnya masuk ke dalam konservatifnya, karena kalau terjadi resiko kita nggak hilang semua. Jadi mungkin kita harus ada komposisi antara yang membalancing antara konservatif dan juga agresif. Nah, kalau kita ngeliat contoh ya, contoh di sini kalau misalnya semua uang kita ditaruh dalam deposito, asumsi bunga deposito 5%, nanti dipotong pajak 2% menjadi 4%. Nah, kelebihannya kalau kita taruh di deposito ya, kita nggak ada volatilitas seperti saham, jadi volatilitasnya 0. Nah, tapi kita punya inflasi itu 5%. Jadi kita punya net growth, ya itu minus 1% growth-nya. Tapi seenggaknya ini masih lebih better dibanding kita nggak ditaruh di deposito sama sekali. Kalau kita taruh di tabungan, mungkin tuh kita akan kalah sama inflasi. Nah, di sini ada portofolio moderate. Bagaimana, ini kita bagi ya. Contohnya dibagi 25%. Ada deposito, ori, reksadana campuran, saham. Imbal hasilnya kalau deposito 5%, ori 7%, campuran 70%, saham 20%. Nah, kalau kita ngelihat netnya ya, jadi netnya di sini masih bisa dapat 11%. Nah, tapi volatilitasnya 10-20%. Nah, kalau kita bandingkan kita dengan factoring inflasi, net growth-nya itu masih bisa dapat sekitar 6%. Nah, kalau kita masuk portofolio agresif ya, jadi volatilitas sangat tinggi sekali ya. Jadi kadang-kadang kita lihat untuk single stock itu bisa 30-50% tergantung saham itu saham termasuk gorengan atau tidak, atau apakah dalam pantauan khusus ya, seperti sekarang bursa tuh juga menerapkan papan pemantauan khusus. Jadi untuk mengetahui bahwa perusahaan-perusahaan yang fundamental orang bagus. Tapi yang ini yang biasanya digoreng. Nah, ini yang volatilitasnya bisa sampai 30-50%. Inflasi 5%. Jadi net growth-nya tuh ranging ya, bisa minus 30, bisa juga plus 30. Nah, ini kalau misalnya saya coba factor in bahwa ini ada modern konservatif portofolio, bagaimana kita menggabungkan antara deposito dan juga efek bersifat utang. Di sini 80-20% dengan imbal hasil 4% dan juga 16%. Ini kita masih dapat 6,4%. Nah, volatilitasnya 0, inflasinya 5%. Nah, net growth masih dapat 1,4%. Kalau kita bandingkan yang di atas ini, net growth-nya minus ya. Minus 1, di sini masih dapat plus 1,4. Nah, ini hanya 20% dari alokasi deposito yang dialihkan kepada efek bersifat utang. Nah, kalau kita ngeliat untuk yang moderate, kalau bisa kita campur deposito, efek bersifat utang, reksadana fixed income, saham, dengan masing-masing 5%, deposito asumsinya efek bersifat utang 16%, reksadana fixed income 7%, saham asumsi berhasil asumsinya untung ya 30% ini mendapatkan 12,6%. Which is dengan kualitas 5-10% itu dengan inflasi 5%, ini masih ada net growth 7,6%. Nah, kalau kita ngelihat modern
modern aggressive portfolio dengan kita saham 80%, justru kita berkaitan juga dengan EBU yang masuk ke sedikit ke konservatif 20% itu. Jadi masih ada kemungkinan kalau misalnya untung itu bisa sampai dengan 27%, tapi kalau minus itu juga tercap sampai dengan 20% ya. Nah ini volatilitas itu 30-40%, inflasi 5%, dan net growth-nya possibility menjadi plus 22 atau minus 25%. Nah, di sini kita lihat kalau kita masukin ke dalam target debt fund. Nah, target debt fund itu adalah kalau kita bicara persiapan pensiun tuh mungkin sekarang udah nggak zaman ya, karena terlalu jauh kalau persiapan pensiun. Jadi kebanyakan sih orang kalau siapin pensiun itu lebih banyak nggak tercapainya karena banyak excuse. Jadi 80 itu banyak excuse. Jadi sekarang yang banyak tercapai adalah target debt fund. Karena orang kalau misalnya idealnya katanya orang kalau misalnya untuk mulai bisa masuk invest di dana pensiun itu start dari umur 15 tahun. Tapi unlikely semua pada telat. Jadi kebanyakan memang banyak ide tapi telat tercapai. Nah, jadi dibikin menjadi lebih pendek. Misalnya dalam waktu 10 tahun. Misalnya kalau misalnya yang Gen Z, apakah mau nikah? Atau kamu target dia mau beli rumah? Atau kamu target liburan? Atau mau target keliling dunia? Jadi dibagi menjadi lebih pendek-pendek ya. Nah, ini ada 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, atau 40 tahun. Jadi ini mungkin yang 40 tahun itu kalau misalnya umurnya sekarang di 30, mungkin 70 ini sudah bisa pensiun. Nah, karena memang sih berdasarkan survei, mungkin itu kalau misalnya kita pensiun dengan 10M gitu ya, kalau ditarikin terus tanpa doang masuk itu 10 tahun habis. Jadi idealnya kita mesti bisa cover sampai dengan 20 tahun. Nah, dengan yield yang tadi ya, imbal hasil 6,4% ini, kalau misalnya 40 tahun itu juga umur 100 juta itu sampai dengan 1,2 M. Nah, tapi kalau kita bisa konsisten, bunga berbunga, hasil bunganya itu nanti kita juga invest lagi, 18%, consistently, ini 40 tahun itu bisa sampai dengan 126 miliar. Nah, ini yang paling menarik ya, jadi kalau kita aset kelas yang penting konsisten, Warren Buffett, investor yang paling kaya di dunia itu juga mungkin dulu stock market di Amerika itu 18%, tapi dia konsisten. Market naik turun dia invest terus dapat 18%, dan bukti dia juga dari investor yang paling berhasil. Nah ini kalau kita invest 100 miliar, 10 tahun itu jadi 596, 20 tahun jadi 3,5 miliar, 30 tahun jadi 21 miliar, 40 tahun menjadi 125 miliar. Nah ini cukup dengan 100 juta ya, kalau kita invest ini dengan bunga berbunga. Dan juga dengan skema, balik lagi dengan skema crowdfunding, dengan skema kita bisa berbagi resiko, dengan kita bisa mendapatkan imbal hasil yang konsisten, melakukan diversifikasi seperti ini dengan 16% sampai 18%, consistently, bahwa target debt fund kita ini kemungkinan tercapainya lebih besar dibanding kita menaruh aset kepada asuransi atau reksadana, itu banyak potongnya ya, atau juga kita main saham banyak volatilitas lebih tinggi. Nah ini kita bisa berbagi resiko. Nah, jadi dengan modal kecil bisa dapatkan untung besar. Nah sekilas terkait investment strategi ya. Sisanya itu mungkin saya akan Oke, nextnya lebih kepada teknis. Mungkin saya akan persilakan, saya berikan kepada Cindra. Oke, terima kasih Pak Patrick. Ini beberapa di kolom chat juga udah ada pertanyaan nih. Oke, makasih Bu Eka juga udah dijawab. Ini ada Pak Hadi, kebetulan Pak Hadi ini udah jadi pemodal kita Pak, retail Pak Hadi Median nih. Oh ya, halo Pak Hadi, selamat malam. Ya, Ada terima kasih Pak juga ya udah Jolino juga. Selamat malam Pak. Ya, Mohon maaf saya tidak bisa tampil video ini. Ya, salam kenal Pak Hadi. Salam kenal kembali, terima kasih. Ya. Oke, mungkin Pak Guntur silahkan Pak, kita mau langsung sesi tanya jawab atau mungkin Pak Guntur ada brief atau intro sebentar sebelum kita ke sesi tanya jawab karena beberapa udah ada pertanyaan nih di kolom chat. Terima kasih Cindra atas kesempatannya. Pak izin bertanya, kira-kira waktu kita sampai jam berapa? Ya, maaf Pak, sorry, bisa diulang nggak? Kira-kira waktu kita sampai jam berapa ya, Cindra? Ya. Webinar ini?
Mungkin kalau mau ada intro sekitar 3 menit juga nggak apa-apa, Pak. Mau ada yang dipromosiin 3 menit. Izin ya, saya share satu nih hal yang penting yang tadi mungkin konklusi dari yang disampaikan Pak Patrick dari jam 7 tadi. Izin sharing ya. Silakan Pak Gunter. Baik, terima kasih Pak Patrick. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semua. Izinkan saya menyampaikan satu slide ya, terkait yang rasa-rasanya juga cukup urgent gitu kan untuk diketahui. Tadi Pak Patrick sudah menyampaikan diversifikasi gitu kan ya, ada yang moderat, ada yang konvensional, bahkan kita juga bagaimana supaya investasi kita itu bisa berhasil optimal gitu kan. Don't put your egg in one basket. Jadi beberapa hal yang tadi juga sudah dipaparkan oleh beliau. Nah, kalau ada dari Bapak Ibu yang tertarik gitu kan ya dan ingin bergabung dengan Danamart, berbisnis dengan Danamart, izinkan saya menyampaikan slide yang ini. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman semua ingin berbisnis dengan Danamart, silahkan pertama kali buka dulu webnya gitu kan ya, danamart.id yang di nomor 1. Kemudian setelah dibuka di tampilan keduanya itu ada pilih invest here. Itu Bapak Ibu silakan ditekan, kemudian selanjutnya melakukan pendaftaran. Nah, dalam melakukan pendaftaran ini sangat mudah Bapak Ibu teman-teman semua. Cukup menyediakan KTP dan beberapa dokumen lainnya seperti itu. Kemudian setelah melakukan pendaftaran, Bapak Ibu, beberapa hal yang kritikal ya di registrasi pembukaan akun di Danamart itu pertama adalah Bapak Ibu harus melengkapi identitas diri. Jadi data-data di KTP, kemudian juga nanti ada beberapa data dari pekerjaan baik sebagai karyawan maupun sebagai wira swasta juga akan diminta diinput di data tersebut. Nah, setelah datanya semua diisi, Bapak Ibu melakukan selfie gitu kan ya untuk pendataan. Kemudian akan menunggu verifikasi dari tim Danamart. Biasanya sih real time untuk verifikasinya. Nah, setelah semuanya oke, itu dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian elektronik yang sah secara hukum positif. Nah, setelah semuanya clear, itu Bapak Ibu siap untuk berinvestasi. Seperti itu. Kemudian, ini benar Bapak Ibu. Oh, nggak bisa ini ya, sini ya. Oke, makasih Pak Guntur. Slide-nya nggak itu ya? Ya, dia harus share screen ya dari sini. Oke, sebentar. Nah, Bapak Ibu sudah ada yang ingin join dengan di Danamart? Nggak ada. Ini saya lampirkan di kolom chat. Informasi lebih lengkapnya silakan hubungi saya di nomor kontak saya. Ini siap. Oke, terima kasih Pak Guntur. Mungkin Bapak Ibu karena waktunya juga udah pukul 8, yang mau bertanya silahkan. Mungkin dari Pak Hadi atau Pak Dolino, kalau jawaban melalui chat kurang puas bisa ditanyakan ulang aja Pak, atau mungkin ada yang kelewat belum terjawab oleh tim Danamart, silahkan. Atau dari Bapak Ibu lainnya, kalau yang ada mau pertanyaan, entah itu raise hand atau di kolom chat, silahkan. Oke. Apakah ada lagi? Oke, ini ada dari Pak Denny. Pak Denny dari mana nih, Pak? Asal kota. Bagaimana Danamart mencari emiten yang akan diinvestasikan? Apakah mempunyai partner seperti konsultan IPO? Mungkin bisa dibantu jawab dari Pak Patrick atau Bu Eka.
Ada pertanyaan dari Pak Denny nih. Oke, silakan mungkin Pak Patrick atau Bu Eka. Ya, Cinta. Sorry, dari Bapak siapa yang bertanya, Cin? Dari Pak Denny, Pak, terkait bagaimana Danamat mencari penerbit yang akan diinvestasikan, apakah mempunyai partner seperti konsultan IPO? Oke, ya, terima kasih, Cin. Oke, kami ada beberapa distribution channel ya, Pak, ya. Jadi terkait untuk bagaimana kita menseleksi atau kita mendapatkan leads untuk calon-calon penerbit yang berkualitas. Jadi memang kita masih melakukan relationship base, Pak. Jadi kita melihat dari partner-partner kami, mungkin salah satunya memang kita banyak berkolaborasi dengan community nantinya ya, juga untuk bisa mendapatkan untuk memfilter. Salah satunya itu. Mungkin Bu Eka kalau ada tambahan silakan. Baik, terima kasih Pak Patrick. Untuk dari Pak Denny ya barusan bertanya, mungkin saya sedikit sharing aja Pak terkait bagaimana sih partner-partner selama ini untuk mencari yang bagus gitu Pak. Jadi dari kami sendiri sebenarnya tim yang bergabung di Danamat itu bukan orang-orang baru yang terjun di dunia penerbitan ini ya Pak, atau setidaknya yang memiliki database customer yang memang sudah recurring gitu loh, jadi existing. Nah, jadi tim marketing kami sendiri memang orang-orang yang sudah berpengalaman, itu yang pertama. Terus selain itu juga biasanya emiten yang akan diterbitkan di Danamat itu kita tidak berbicara tentang orang yang mencari saja, tapi dari internal kami juga sebenarnya kami memiliki analis-analis yang sudah sangat terbiasa untuk menganalisa company-company juga industri-industri yang terkait, termasuk prospek ke depannya industri itu seperti apa. Nah, sehingga seperti yang tadi mungkin saya jawab ke Pak Dolino juga, kami selalu support analisa dari penerbitan company-company-nya ini akan dianalisa secara detail supaya kami memberikan kepercayaan juga kepada investor-investor kami ketika mereka memberikan dananya untuk diinvestasikan di emiten-emiten yang diterbitkan oleh Danamat. Seperti itu mungkin gambaran tambahan saya. Kalau untuk konsultan IPO, ya seperti yang kita tahu bahwa sebenarnya SCF ini kan mini IPO ya Pak. Kalau kita pakai konsultan IPO pastinya dari sisi penerbit sendiri itu yang pertama biayanya besar. Dan sebenarnya apa yang dikerjakan oleh tim analis kami ini sudah semi-semi IPO atau bahkan mungkin sudah bisa menyamai IPO sih untuk analisa-analisanya Pak. Dan seperti tadi yang Pak Patrick bilang juga, dari sisi nominal pun maksimal penerbitan itu adalah 10 miliar gitu. Dan memang sampai saat ini pun kami masih fokus ke yang lebih kecil lah ya Pak, tidak sampai 10 miliar dulu gitu, karena ada tahapan-tahapannya. Dan untuk penerbitan itu pada dasarnya kalau mau dibilang, kalau perusahaan minjem ke bank, dianalisa kurang lebih sama seperti analisa yang dilakukan di Danamat, itu sama persis sih tahapan-tahapannya. Even di tempat kami pun ada analisa, ya mungkin analis kami juga berpengalaman gitu Pak untuk korporasi-korporasi yang menerbitkan IPO. Mungkin di sisi itu ya Pak. Jadi kita kalau dari sisi konsultan IPO-nya itu emang di internal sendiri sudah punya supaya kita bisa menjaga investor-investor atau pemodal-pemodal kita juga. Terima kasih. Mungkin itu Pak Patrick. Terima kasih Bu Eka. Oke, makasih Bu Eka jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Dolino nih. Ini maaf kalau saya salah sebut. Ini dari tadi Pak Dolino semangat banget nih mau cari tahu terkait SCF nih. Jadi jika gagal bayar, apa ada di cover asuransi dan di covernya berapa persen? Silahkan mungkin dari Bu Eka atau Pak Patrick nih.
Ya, selamat malam. Selamat malam Pak Lulunya, salam kenal ya Pak ya. Ya, Pak, ini saya tadi ngikutin pertanyaannya Pak. Jadi mungkin pertanyaan yang kalau saya lihat di sini sih lebih kepada cara mainnya peer-to-peer lending ya Pak ya. Oke. Jadi kalau peer-to-peer lending memang dimandatkan untuk bisa bekerjasama dengan asuransi Pak. Tapi kalau misalnya memang di kami, Sekuritas Fund itu kami di bawah pengawasan pasar modal ya Pak. Jadi mungkin perbedaannya adalah kami tidak menggunakan TKB karena kami memberikan efek obligasi, dan juga kami memang sesuai dengan tadi Bu Eka bilang ya, jadi saat ini semua yang kami terbitkan adalah ini berjalan dengan lancar, dan juga kalau misalnya dengan asuransi kami tidak dimandatkan untuk bisa di-cover oleh asuransi Pak, tapi kita dimandatkan untuk bisa mengalukan penganalisa dengan baik Pak. Jadi kita tidak, bagaimana kita bisa mendue diligence financially atau legally dengan baik. Jadi kita benar-benar filter, dan juga kita juga mewajibkan ada mitigasi lain selain dengan asuransi. Salah satu contoh dengan penggunaan cek mundur, dengan juga penggunaan collaterals, dan juga penggunaan fidusia. Itu semoga menjawab Pak Dolin. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Patrick. Mungkin ada tambahan dari Bu Eka atau cukup Bu terkait asuransi? Cukup. Oke, terima kasih Bu. Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi atau mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab 100%, silahkan. Mungkin kita ada waktu 3 menit lagi nih. Atau sudah terjawab semua ini? Oke. Oke, Bapak Ibu kalau oke, terima kasih Pak Dolino. Oke. Bapak Ibu mungkin sambil menunggu mungkin ada yang bertanya lagi, izin untuk kita foto bareng sebentar ya. Mungkin yang bisa open cam bisa silahkan dicoba open cam. Saya izin screenshot dulu. Sebentar, saya atur dulu. Sebentar Pak. Ini oke, izin foto ya. 1, 2, 3. Oke, 1 page lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Satu lagi. Oke, terima kasih Bapak Ibu, fotonya udah. Ini termasuk webinar yang ramai ya dari yang sebelumnya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih mungkin atas kehadirannya. Dari Danamat mohon maaf jika ada salah kata atau mungkin ada kata-kata atau tindakan yang kurang berkenan dari Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya udah menyempatkan malam-malam sampai jam 8. Jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, silakan kontak Pak Guntur atau mungkin bisa ke personal bantuan di Danamat, di website, di sosial media, silahkan jika ada yang ingin bertanya. Oke, mungkin selamat malam dari saya seperti itu. Mungkin ada closing statement dulu sebentar dari Pak Patrick, Bu Eka, atau mungkin Pak Guntur nih. Closing statement nih. Terima kasih ya kesediaannya waktunya. Semoga sharing-sharing malam ini bisa bermanfaat untuk apa semua. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk kontak Danamat. Terima kasih dan selamat malam. Oke, terima kasih Pak Patrick. Izin Bapak Ibu silakan yang ingin live bisa live. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih, selamat malam. Malam semuanya. Ya. Pak. Terima kasih Indra. Ya, makasih Terima kasih Bu Eka. Makasih Pak Adi. Ya.